Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ambada Lagati selaku moderator hari ini. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang penyuntingan, yaitu syarat-syarat menjadi penyunting naskah. Kelompok kami terdiri dari Fitira Agustina, Roni Siaturi, Junita Putriani Sirait, Niken Nabila Tasya, dan Anita Tiador. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu penyuntingan naskah. Penyuntingan naskah adalah orang yang melakukan pekerjaan menyunting naskah. Tugas ini menyunting dari segi kebahasaan, yaitu ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis, membuat naskah enak dibaca dan tidak membuat pembaca bingung. Penyunting itu kegiatan memperbaiki tulisan. Penyunting termaksud dalam aspek menulis membutuhkan keterampilan yang menguasai ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Seringkali dianggap mudah dan nyatanya ini diperlukan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan. Penyunting ini juga sering disebut sebagai penghubung antara penulis dan pembacanya, karena dengan menyunting ini penulis dapat mempermudah pembaca untuk mengerti apa yang ada dalam pada tulisan tersebut. Baik, saya Anita Tiadore dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami bagian pertama dan sampai slide kedua. Memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Seseorang penyunting naskah tentu harus tahu kalimat yang layak cetak, kalimat yang perlu diubah konstruksinya, dan kata yang perlu diganti dengan kata lain. Dalam hal ini, seseorang penyunting naskah harus peka terhadap hal-hal yang berbau sara, seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau tidak peka, penerbit bisa rugi di kemudian hari. Mengapa? Karena buku yang diterbitkan bisa dilarang beredar oleh pihak yang berwenang, atau penerbitnya dituntut oleh pihak tertentu ke pengadilan. Di samping itu, seseorang penyunting naskah pun harus peka terhadap hal-hal yang berbau pornografi. Dalam hal ini, seseorang penyunting naskah harus mempertimbangkan apakah kalimat tertentu layak cetak atau tidak, dan apakah gambar atau ilustrasi tertentu layak cetak atau tidak. Seperti halnya persoalan sara, hal-hal yang berbau pornografi pun dapat mengakibatkan sebuah buku dilarang beredar. Jika ini terjadi, tentu penerbit akan mengalami sang kerugian. Kejaksaan Agung RI mempunyai kriteria buku yang dilarang beredar di Indonesia dari dahulu hingga sekarang. Nah, selanjutnya seorang penyunting naskah harus dapat bersikap dan berlaku luas atau supel. Hal ini penting karena seorang penyunting naskah saling berhubungan dengan penulis atau pengarang naskah. Nah, dalam berhubungan dengan pihak luar, seorang penyunting naskah ini bertindak sebagai duta atau wakil penerbit. Oleh karena itu, penyunting naskah harus menjaga citra dan nama baik penerbit. Dalam hubungan dengan penulis naskah, penyunting naskah ini tentunya harus bersedia mendengarkan berbagai pertanyaan atau saran dan keluhan. Nah, dalam hal ini sebaiknya penyunting naskah tidak menggurui, apalagi kalau penulis seorang pakar atau berkedudukan tinggi. Dengan kata lain, seorang yang kaku tidaklah cocok menjadi penyunting naskah. Memiliki kemampuan menulis. Seorang penyunting naskah juga perlu memiliki kemampuan menulis. Minimal mampu menyusun tulisan yang elementer. Mengapa? Karena dalam pekerjaannya sehari-hari, penyunting naskah pada suatu saat harus menulis surat atau surel kepada penulis atau calon penulis naskah, menulis ringkasan isi buku, sinopsis, atau menulis biografi singkat, biodata penulis. Lagi pula, kemampuan menulis ini pun berguna dalam penyuntingan naskah. Kalau tidak tahu menulis kalimat yang benar, tentu kita pun akan sulit membetulkan atau memperbaiki kalimat orang lain. Baik, saya Niken Nabila Tasya, NPM 2020 21500 404.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami kode etik penyuntingan naskah. Seorang penyunting naskah perlu menguasai dan memahami kode etik penyuntingan naskah. Dengan kata lain, penyuntingan naskah harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam penyuntingan naskah. Jika penyuntingan naskah tidak memahami kode etik penyuntingan naskah, ada kemungkinan dia akan salah langkah atau salah sunting. Hal ini bisa berakibat buruk di kemudian hari. Baik, jadi kesimpulannya ialah seorang penyunting harus memahami isi teks berita secara keseluruhan. Menyunting termasuk dalam aspek menulis, membutuhkan keterampilan dalam penguasaan ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Selama ini, seorang menganggap bahwa menyunting adalah hal yang mudah. Akan tetapi, pada kenyataannya, menyunting diperlukan keterampilan. Baik, saya Junita Putri Yani Sirait dengan NPM 202021500575 akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Kak Fitira, yaitu tentang menguasai bahasa asing. Seorang penyunting naskah pun perlu menguasai bahasa asing yang paling banyak digunakan di dunia internasional, yaitu bahasa Inggris. Mengapa? Karena dalam menyunting naskah, seorang penyunting naskah akan berhadapan dengan istilah-istilah bahasa Inggris atau istilah-istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Di samping itu juga, perlu pula diketahui bahwa buku terjemahan yang paling banyak diterjemahkan di Indonesia adalah buku-buku yang berasal dari bahasa Inggris. Jika tidak dapat menguasai bahasa Inggris secara aktif, minimal penyunting naskah. Selanjutnya, jika tidak dapat menguasai bahasa Inggris secara aktif, minimal penyunting naskah menguasainya secara pasif. Artinya, penyunting naskah dapat memahami dan membaca teks bahasa Inggris. Akan lebih baik lagi jika penyunting naskah bukan hanya menguasai bahasa Inggris, melainkan juga menguasai salah satu bahasa atau beberapa bahasa asing. Misalnya, bahasa Latin, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Arab, ataupun bahasa Jepang. Semakin banyak bahasa asing yang dikuasai penyunting, naskahnya akan semakin baik. Semua bahasa asing itu akan melancarkan pekerjaan si penyunting naskah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Kesimpulannya, penyunting naskah adalah orang yang melakukan persetujuan menyunting naskah. Dibutuhkan keterampilan dalam ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Tugasnya ini menyunting dari segi kebahasaan seperti ejaan, diksi, struktur kalimat, memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis, membuat naskah enak dibaca, dan tidak membuat pembaca bingung. Penyunting ini sering dianggap pekerjaan yang sangat mudah. Sebenarnya penyunting ini diperlukan ketelitian, keterampilan, dan kesabaran. Syarat-syaratnya pun: 1. Memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. 2. Memiliki keluasan. 3. Memiliki kemampuan menulis. 4. Menguasai bidang ilmu tertentu. 5. Menguasai bahasa asing. 6. Memahami kode etik penyuntingan. Dengan syarat-syarat tersebut, sehingga penyunting tersebut akan lebih baik lagi dalam menyunting dari segi bahasa penulisannya. Sekian dari kelompok Mami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam pengucapan. Mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.